Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini kami menghampiri hadirat Tuhan untuk menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas penyertaan dan peliharaan Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan ibadah kami, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, terlebih untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Mazmur selayaknya membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita akan membaca firman Tuhan dan kita coba siapkan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10. Tapi sebelum kita membacanya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersukacita, karena kami tengah bersiap diri untuk boleh membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat membaca firman-Mu ini dengan hikmat, dan kami dapat mengerti untuk boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan 10 yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Ibu, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengambil judul menyampaikan keputusan-keputusan. Kita baru saja mendengar dan sekaligus juga boleh menyaksikan tentang persidangan sinode yang ke-21 dari majelis kita sendiri atau majelis sinode yang sudah melakukan hajatan besar pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yang lalu. Ada banyak tentu keputusan-keputusan yang telah diambil, dan kita jemaat di sini masih menunggu sosialisasi daripada keputusan-keputusan tersebut. Salah satu mungkin keputusan yang sudah kita bisa sosialisasikan dan yang sudah kita dengar melalui warta jemaat adalah bahwa Majelis Sinode GPIB sudah memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode yang ke-21 dan BPPG, yakni Badan Pemeriksa dan Pembenaran Gereja, untuk masa tugas 2021-2025. Tanggal 7 November kemarin sudah diwartakan di gereja kita Pancaran Kasih Depok. Lalu pada tanggal 13 November 2021 yang lalu juga, ya kira-kira seminggu yang lalu, kita juga majelis yang ada di gereja GPI Pancaran Kasih Depok ini sudah juga melakukan sidang majelis jemaat triwulan kedua
untuk masa pertanggungjawaban Juli sampai dengan September 2001. Ada juga banyak keputusan yang sudah dihasilkan. Salah dua keputusan yang mungkin, yang menurut saya cukup urgent buat kita untuk kita perhatikan adalah, pertama adalah rencana dari kita untuk membuka ibadah, untuk ibadah perdana di pos pelayanan kita Depok Timur. Yang kedua, kita juga sudah menyaksikan salah satu keputusan terbentuknya Panitia Renovasi Pastori 3 yang sudah terbengkalai cukup lama. Dua keputusan ini paling tidak kita berharap bisa menyelesaikan sebagian daripada problem yang kita hadapi Jemaat Pancaran Kasih Depok. Ini belum menjadi satu solusi yang memerlukan ujian terhadap bagaimana kesediaan kita buat jemaat untuk bisa ambil bagian mengatasi masalah tersebut. Pos pelayanan Depok Timur, ada banyak kekurangan yang terjadi di sana. Sekalipun kita sudah siapkan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan gedung dan ibadah, terutama dari sisi gedungnya, sudah siap untuk melaksanakan ibadah perdana. Tapi perangkat daripada audiovisualnya masih memerlukan kesediaan daripada kita yang hadir, kita yang terbeban untuk bisa turut ambil bagian dalam hal pengadaannya. Makanya dalam warta jemaat juga disebutkan ada banyak item-item yang sangat dibutuhkan terkait dengan audiovisual yang kita butuhkan untuk pos Depok Timur. Sekedar informasi, saat ini audiovisual dan perangkat multimedia yang ada di pos Depok Timur untuk sementara di-move atau digunakan di pos pelayanan Mahanaim. Karena pos pelayanan Mahanaim sudah ibadah perdana, sudah cukup lama juga, ada kira-kira sebulan. Dan menunggu pos pelayanan yang ada di Depok Timur untuk dibuka. Makanya melalui mimbar ini, saya mengetuk pintu hati buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita tergerak hati kita untuk turut ambil bagian dalam hal pengadaan audiovisual dan multimedia yang ada di pos Depok Timur. Kalau tidak terlaksana, maka ibadah perdana pada tanggal 1 Desember nanti kita akan berjalan terus dengan tentu peralatan apa adanya. Kita percaya apapun yang ada, semangat kita untuk bisa melayani, semangat kita untuk bersekutu tidak akan pernah pudar. Tentu ini juga bergantung dalam situasi dan kondisi di mana akhir-akhir ini juga masih diberlakukannya protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk Pastori 3, ini menjadi suatu acuan juga buat kita bagaimana keikutsertaan kita melihat kondisi Pastori 3 yang sampai saat ini sangat menyedihkan. Melalui pembentukan Panitia Renovasi Pastori 3 ini dan melalui mimbar ini, saya mengetuk pintu hati juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, untuk turut ambil bagian untuk merenovasi Pastori 3 kita yang sudah cukup lama terbengkalai. Kasihan juga pendeta jemaat kita harus tinggal dalam rumah kontrakan, sementara kita punya aset yang kita terbengkalaikan cukup lama. Saya percaya kebersamaan daripada kita yang ada di Jemaat Pancaran Kasih Depok ini akan bisa menanggulanginya. Lalu tentu di tingkat keluarga, di tingkat individu, kita tentu sudah melakukan resolusi dan keputusan-keputusan terkait dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Kita coba bayangkan situasi pandemi corona yang justru diharapkan hanya berlangsung 1 tahun paling tidak, tapi kenyataannya sampai saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tentu buat kita secara individu maupun secara keluarga sudah banyak melakukan evaluasi dan sudah juga menetapkan resolusi akan apa yang akan ditetapkan. Kita sudah mencapai atau sudah menjalani di penghujung tahun 2021 ini. 1 bulan ke depan kita akan memasuki tahun 2022. Tentu evaluasi yang kita lakukan tentu punya dampak yang memberikan semangat kita untuk memasuki tahun 2022 yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi yang kira-kira yang kita hadapi di jemaat saat ini mungkin ada juga gambarannya mirip-mirip dengan situasi yang dihadapi oleh jemaat di Antioquia pada saat itu. Kalau kita baca tadi
mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10 dari pasal 16 Kisah Para Rasul ini, maka ada 3 poin atau 3 masalah yang coba kita hadapi dan coba kita kuliti sebentar. Ayat 4 sampai dengan ayat 10 ini tidak terlepas dari pasal dan ayat-ayat sebelumnya. Ternyata jemaat di Antioquia menghadapi suatu dilema dan persoalan yang tidak gampang terkait dengan iman dan percaya mereka. Ini terutama ditujukan buat orang-orang yang non-Yahudi yang dipaksa untuk melaksanakan kewajiban mereka melakukan hukum Musa kalau mereka mau selamat. Jadi, kalau tidak melakukan hukum Musa seperti misalnya sunat, maka keselamatan tidak akan diperoleh. Persoalan inilah yang mengema atau menggelora di jemaat yang ada pada saat itu. Sehingga terpaksa persoalan ini dibawa dalam satu persidangan yang dilakukan oleh para rasul dan juga penetua di Yerusalem. Dalam Kisah 15 ayat 6 yang kita bisa lihat di situ, dan pada Kisah 15 ayat 7 kita bisa melihat bagaimana para rasul dan penetua yang hadir di sana saling bertukar pikiran. Tentunya alot, karena ini menyangkut iman dan keyakinan. Bagaimana kita diusik iman dan keyakinan kita, terutama yang terkait dengan keselamatan, itu diperdebatkan dan itu dipersidangkan dan itu penuh dengan hujatan dan sebagainya. Dan hasil daripada keputusan ini yang berlangsung alot ini dihasilkanlah keputusan-keputusan. Nah, salah satu keputusannya tentang bagaimana keselamatan itu justru diperoleh bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena disunat, atau bukan karena melakukan atau kewajiban melaksanakan semua hukum Musa, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita. Karena itulah kita bisa diselamatkan. Ini kan juga sudah ditetapkan juga dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Pesan inilah yang telah diputuskan dan harus disebar ke semua jemaat, sehingga jemaat harus menurutinya. Dan kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat kelima, di situ kita lihat bagaimana dampak daripada pesan itu yang dituruti oleh jemaat. Mereka jumlahnya semakin banyak dan mereka diteguhkan dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan. Inilah satu keputusan yang melatar belakangi iman dan percaya orang-orang, terutama mereka orang-orang non-Yahudi yang pada saat itu sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini tentu bukan hasil usaha daripada rasul-rasul dan juga para penutua saat itu. Kita percaya ini semua adalah buah dari kerja daripada Roh Kudus. Yang pada intinya kita bisa lihat bahwa buah pekerjaan daripada Roh Kudus dalam hal pemberitaan tentang keselamatan itu adalah merupakan berita Injil yang juga tersampaikan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat berikutnya kita bisa lihat juga pada ayat ke-6 sampai ayat 10, kita juga bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu boleh bekerja terhadap pekerjaan-pekerjaan pelayanan Paulus dan Silas. Dalam ayat ke-6, Kisah Para Rasul 6, mereka dicegah masuk untuk memberitakan Injil di Asia. Dan ayat 7, mereka juga tidak diizinkan masuk ke Britinia. Dan pada ayat ke-9 dan 10, ada suatu mujizat tentang penglihatan yang mereka dapatkan bahwa mereka harus menyeberang ke Makedonia. Apa artinya semuanya ini? Kadang memang suatu pekerjaan, suatu perencanaan yang kita lakukan kadang gagal. Kegagalan itu bisa jadi dari sisi perencanaan atau dari sisi pelaksanaan yang tidak sesuai. Tahapan-tahapan atau timeline yang sudah kita tetapkan bisa saja mungkin menjauh, terdeviasi dari sasaran yang kita harapkan. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Mungkin disitulah kalau kita memang sudah bekerja menyerahkan sepenuhnya rencana kepada Tuhan, disitulah pekerjaan Roh Kudus itu berlangsung dan terjadi. Bisa jadi kegagalan suatu rencana itu punya rencana yang lebih baik pada akhirnya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ingat, prioritas boleh terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan berkehendak lain bisa terjadi. Jadi biarkanlah
Semua rencana yang terjadi dalam kita, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana perjalanan Paulus dan Silas, kalau mungkin mereka sempat masuk ke Asia, sempat juga masuk ke Britania, mungkin mereka tidak akan mendapatkan penglihatan tentang mereka harus masuk ke Makedonia. Karena di Makedonia itu dibutuhkan pertolongan yang segera untuk bisa mereka atau orang-orang di sana percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan kalau mereka tidak masuk, dari orang-orang di sana yang ada di Makedonia akan terlantar dan mungkin kepercayaan iman mereka akan terpengaruh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa arti semua ini yang mungkin kita bisa tarik dari kehidupan kita saat ini? Pertama, bahwa setiap manusia tidak luput daripada masalah. Bahkan ada yang mengatakan hidup itu adalah seni menghadapi masalah. Mungkin pada saat kita bangun tidur, maka yang pertama mungkin kita tidak sempat untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan selalu, tapi mungkin selamat datang masalah, selamat datang masalah. Karena mungkin ada masalah-masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Sehingga begitu kita bangun, masalah itu sudah terbayang dan ada di depan mata kita. Masalah itu tetap ada, tapi kita tidak boleh lari dari masalah. Kita harus hadapi masalah tersebut. Karena kita percaya, kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, sekecil apapun masalah itu, atau sebesar apapun masalah itu pasti akan dapat terasa. Karena Tuhan kita yang kita percaya itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Percayalah. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan nikmat, dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dengan hikmat Tuhan inilah kita dianugerahkan pengetahuan dan kepandaian untuk bisa menghadapi masalah. Jangan pernah lari dari masalah, karena itu bukan cara kita menyelesaikan suatu masalah. Dan Amsal 16 ayat 6 juga mengatakan, mendapat hikmat dari Tuhan itu melebihi daripada memperoleh emas. Ini luar biasa. Emas kita tahu adalah logam mulia yang paling sangat disukai orang. Tapi kalau kita mendapatkan hikmat, itu lebih besar daripada kalau kita mendapatkan emas. Yang kedua, ada banyak resolusi atau keputusan yang sudah kita tetapkan. Kalau mungkin tadi di tingkat sinode, di tingkat jemaat, di tingkat keluarga, di tingkat individu, sudah banyak resolusi yang kita tetapkan. Dan itu harus kita jalankan, tentu dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, segala kekhawatiran kita dalam menghadapi semua masalah harus kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah kita mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, kenapa kita harus takut menghadapi masalah? Hadapi masalah, Tuhan pasti akan memberikan penyelesaian yang tepat buat kita. Dan yang terakhir, berita keselamatan. Ini merupakan suatu kesaksian hidup buat kita, karena kita ini sudah dipilih dan sudah diutus. Kalau kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, mereka sudah diutus ke ujung dunia, ke Samaria, ke Yerusalem, bukan ke Yudea. Kita pun saat ini harus siap diutus dalam situasi bagaimanapun ke seluruh dunia, menjadi saksi-saksi hidup Yesus dalam hal memberitakan keselamatan. Jangan pernah takut menghadapinya, karena garansi yang Tuhan berikan di dalam Matius 20:20, Aku menyertai engkau hingga akhir kesudahan zaman. Percayalah, semua keputusan yang kita tetapkan, baik di tingkat individu, keluarga, jemaat, sinode, semuanya itu terbungkus dalam suatu keinginan dan maksud dalam hal kerja kita untuk hanya memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai tiap langkah kehidupan yang kita jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku suka memasyurkan cerita
sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita. Puji syukur dan terima kasih kembali ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu lah kami sampai saat ini boleh senantiasa berada dalam situasi sehat walafiat. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau kembali menyapa kami tentang bagaimana kami harus bertindak sebagai saksi-saksi hidup-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kamilah manusia bisa hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan tugas kesaksian kami ini dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami percaya dalam situasi apapun yang terjadi, bahkan dalam situasi di mana kami lemah pun, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Secara khusus kami juga mau berdoa Bapa buat jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok ini. Dimanapun mereka berada, berkatilah dan sertailah mereka, terutama di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Kami yang percaya Tuhan, Engkaulah topangan dan kekuatan kami, sehingga apapun masalah yang kami hadapi dalam situasi seperti sekarang ini, kami tidak takut, karena kami punya Engkau ya Bapa yang lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana-rencana kehidupan jemaat kami, baik yang sudah ditetapkan maupun akan berjalan pada hari-hari berikutnya. Tuhanlah yang memampukan kami untuk melaksanakannya. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang terbaring karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan jugalah yang menyembuhkan mereka melalui dokter, perawat, dan juga obat-obatan, dan keluarga dan orang-orang terdekat yang merawatnya. Juga buat mereka yang menghadapi berbagai masalah persoalan hidup, Tuhan juga yang memberkati, agar mereka tidak menyerah menghadapi situasi yang sulit ini. Begitu juga ya Bapa, buat pendeta kami, buat pendeta Job Makinggung, pendeta Johnny Felix Lontok, dan pendeta Septi Marin Sukapui. Tuhan boleh berkati ya Bapa, dan juga pendeta-pendeta yang lain dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan setiap saat. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan topangan Tuhan, agar tugas-tugas pelayanan dalam situasi seperti sekarang ini dapat mereka jalankan, dan keluarga mereka pun Tuhan boleh berkati. Juga kepada keenam Pelkat yang ada ya Bapa, dari semua program-program yang telah ditetapkan, Tuhan juga mampukan mereka agar semua program itu dapat dijalankan. Dan kalaupun memang belum dapat terlaksana, biarlah semangat yang Kau berikan kepada semua personel yang ada dapat terus bekerja dengan situasi apapun. Juga kepada para majelis, para penetua dan diaken yang ada di setiap sektor, Tuhan boleh berkati ya Bapa, agar kami tidak terlena dengan situasi seperti sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan, semangat pelayanan yang Kau berikan kepada kami boleh tumbuh, dan kami dapat laksanakan situasi bagaimanapun harus kami hadapi. Kami juga mau berdoa ya Bapa, buat pemerintahan kami. Kau berkati Tuhan Bapak Presiden kami beserta dengan seluruh perangkatnya, pada para menteri dan penasihat-penasihat mereka,
pada aparatur sipil nasional dari tingkat paling tinggi, tingkat panglima bawah. Tuhan boleh berkati dan berikan kesehatan serta hikmat kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Situasi yang berkembang saat ini, bahwa bangsa kami sudah menuju kepada situasi yang lebih baik. Situasi pandemi corona yang sudah berlangsung lebih daripada setahun, lambat laun dapat diatasi. Tapi biarlah Bapa, euforia situasi seperti sekarang ini tidak membuat kami terlena Tuhan. Dan kami dapat bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk boleh melaksanakan tugas-tugas terkait dengan tujuan pemerintahan kami untuk mensejahterakan bangsa dan rakyatnya. Juga kami teringat kepada para dokter dan juru rawat dan tenaga kesehatan yang berjibaku dalam menghadapi teman-teman dan saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, yang akhir-akhir ini ada kecenderungan semakin meningkat. Kami percaya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesabaran serta pengetahuan dan hikmat buat mereka dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapa. Ada banyak mungkin permohonan yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, tapi kami percaya Engkau lebih tahu apa yang pantas untuk kami terima saat ini. Dan biarlah semuanya itu kami mau serahkan ke dalam Engkau, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan di atas segalanya, ampunkanlah salah dosa kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Dan kami pun boleh menerima berkat-berkat-Mu lebih besar lagi, dan kami pun menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasurat Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
bersyukur, Allah sumber hidupku. Susah dan senang, ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tiba di penghujung ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan apa yang telah saudara dengar. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.